Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Fauzan dengan NIM 119206080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi dalam mata kuliah biokimia, yaitu mengenai lipid, baik itu pengertian, jenis, dan sebagainya. Nah, penasaran bukan apa sih yang dimaksud dengan lipid dan lain sebagainya, dan bagaimana sih lipid itu atau seperti apakah lipid itu, dan bagaimana manfaatnya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, baiklah, dalam mata kuliah biokimia kali ini saya akan menjelaskan mengenai lipid atau materi lipid. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Nah, yang akan dibahas itu yaitu ada 4 main topik ya, atau topik utama, yaitu yang pertama ada definisi, yang kedua ada klasifikasi dan tipe, yang ketiga ada benefit atau manfaat, dan yang terakhir yaitu ada proses metabolisme dari lemak itu sendiri. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi. Lipid menurut Binet tahun 1988 menyebutkan bahwa lipid atau lemak merupakan suatu senyawa yang dapat disarikan dari sel dan jaringan oleh pelarut organik nonpolar. Lipid merupakan komponen yang tidak larut dalam air yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian di sini ada fungsi dari lipid itu sendiri, yaitu yang pertama sebagai penyusun struktur membran sel. Nah, di mana dalam hal ini lipid berperan sebagai barrier atau pelindung untuk sel dan mengatur aliran material. Kemudian yang kedua yaitu sebagai cadangan energi, penyimpanan makanan, dan transport. Nah, lipid ini disimpan sebagai jaringan adiposa. Kemudian yang ketiga ada sebagai hormon dan vitamin. Hormon yang mengatur komunikasi antar sel, dan sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Kemudian yang terakhir yaitu ada kulit pelindung komponen dinding sel, jadi sebagai proteksi yang berada pada dinding sel. Selanjutnya yang kedua yaitu ada klasifikasi dari lipid atau lemak. Di mana klasifikasinya itu ada 4 ya, ada lipid sederhana, kompleks, polar, dan juga non polar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah lipid sederhana, yang sesuai namanya sederhana, yang berarti molekulnya atau struktur molekulnya itu sangat sederhana. Nah, ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada lemak atau fat yang merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Kemudian yang kedua ada minyak atau oil yang merupakan lemak dalam keadaan cair. Dan yang terakhir ada wax atau malam yang merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya tinggi. Kemudian yang selanjutnya nih ada lipid kompleks atau lemak kompleks ya. Nah, di mana lipid kompleks merupakan suatu ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus lain alkohol dan asam lemak. Contohnya yaitu ada fosfolipid dan juga glikolipid. Nah, untuk fosfolipid itu sendiri dapat didefinisikan sebagai lipid yang mengandung suatu residu atau sisa asam fosfor selain asam lemak dan alkohol. Sedangkan glikolipid itu sendiri merupakan lipid yang mengandung asam lemak, sfingosin, dan karbohidrat. Kemudian lipid kompleks lain juga disebut juga atau terdapat juga fosfolipid, kemudian aminolipid, dan lipoprotein. Selain itu juga masih ada lagi lipid kompleks dibagi menjadi triasil gliserol, fosfolipida, sfingolipida, dan juga lilin yang dapat dihidrolisis dengan alkali dengan keadaan panas yang selanjutnya akan menghasilkan sabun. Kemudian yang ketiga dari klasifikasi lipid ini yaitu ada lipid polar. Nah, lipid polar ini polar dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada fosfolipid yang dimana berarti lipid yang berikatan dengan fosfat. Kemudian yang kedua ada glikolipid yang berarti lipid yang berikatan dengan komponen karbohidrat. Dan yang terakhir ada proteolipid yang tersusun atas suatu residu asam amino yang dihubungkan dengan asam atau alkohol rantai panjang. Dan yang terakhir ada lipid non polar. Ada 6 jenis lipid non polar ini, yaitu yang pertama ada alkena, alkana dan alkena, di mana dapat diartikan sebagai hidrokarbon yang tersusun atas lebih dari 36 atom karbon berbentuk jenuh atau tak jenuh. Kemudian yang kedua ada lemak alkohol yang berarti alkohol alipatik dengan hidrokarbon jenuh atau tak jenuh dengan panjang rantainya 6-26 atom karbon. Dan yang terakhir ada ester yaitu atau lilin ya, yang dimana merupakan ester dari asam lemak dan alkohol rantai panjang. Yang keempat ada sterol yang berarti apa ya? Lebih tepatnya sterol ini ditemukan pada tanaman fitosterol atau hewan dalam bentuk kolesterol. Kemudian yang kelima ada tokoferol yang merupakan vitamin E yang ditemukan pada sumber minyak. Dan yang terakhir ada trigliseraldehid yang tersusun atas gliserol dan juga asam-asam lemak. Lalu selanjutnya yaitu ada tipe dari lemak atau jenis-jenis dari lemak ya. Nah, ada 3 yaitu ada monogliserida, ada digliserida, dan trigliserida. Yang pertama yaitu ada monogliserida yang berarti atau di mana gliseridanya itu hanya ada satu molekul gliserol setelah membentuk satu ikatan ester dengan satu molekul asid lemak atau asam lemak.
Kemudian monogliserida ini dapat diproduksi dari minyak, salah satunya yaitu minyak sawit. Dan yang terakhir yaitu monogliserida ini berbentuk atau bentuknya itu intermediate yang terjadi selama alkoholisis lemak atau pemecahan lemak atau dengan dalam istilah fat splitting. Kemudian yang kedua ada digliserida. Nah, digliserida ini dapat diartikan sebagai dua asam lemak atau isinya itu berupa dua asam lemak yang terkait dengan backbone gliserol. Kemudian karbon ketiga gliserol biasanya terkait dengan zat yang lebih polar. Nah, paling umum biasanya digliserida ini ditemukan di membran fosfolipid seperti kolin, organik dasar, serin asam amino, dan juga gula sederhana inositol. Dan yang terakhir ada trigliserida yang berarti gliserida di mana gliserol diesterifikasi dengan tiga asam lemak. Trigliserida ini terdapat pada minyak sayur dan lemak hewan. Nah, ternyata 95% sampai 98% dari seluruh bentuk lemak yang terkonsumsi di trigliserida ini pada semua bentuk makanan dan persennya sama dengan dalam tubuh manusia. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari lemak. Ternyata banyak sekali manfaat dari lemak ya, yang pasti teman-teman juga ada yang sudah mengetahui dan ada juga yang belum. Nah, yang pertama yang paling utama yaitu sebagai sumber energi, di mana lemak ini dijadikan sumber energi di mana kita dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, sumber energi ini merupakan lemak ini dapat diartikan sebagai sumber energi kedua setelah karbohidrat. Kemudian yang kedua ada sumber pertumbuhan sel, di mana lemak ini diperlukan atau berguna bagi pertumbuhan sel. Apabila sel sudah mati maka akan dibentuk sel yang baru. Nah, lemak ini berfungsi untuk pertumbuhan sel. Kemudian untuk membantu penyerapan vitamin. Kemudian yang keempat ada menunjang fungsi otak, di mana kerja dan fungsi otak ternyata bisa dibantu atau istilahnya itu lemak ini memiliki manfaat untuk membantu kerja fungsi otak. Kemudian yang kelima yaitu ada menunjang produksi hormon. Nah, di mana hormon-hormon seperti hormon menstruasi ataupun hormon testosteron, estrogen dan lain sebagainya itu ternyata ditunjang oleh lemak. Kemudian yang selanjutnya ada mengontrol berat badan. Nah, jangan salah, ternyata lemak ini berfungsi untuk mengontrol berat badan kita, namun jangan berlebihan juga. Nah, di mana mengontrol berat badan ini dapat didefinisikan bahwasanya itu lemak itu dapat mengatur berat badan yang ada dalam tubuh kita. Nah, kemudian selanjutnya ada mengurangi potensi penyakit. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, memang benar pada kenyataannya apabila kita mengkonsumsi banyak lemak itu dapat menyebabkan penyakit. Nah, namun jika kita mengkonsumsinya pada jumlah yang pas, maka dapat mengurangi potensi penyakit yaitu seperti jantung dan stroke. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan kesuburan. Nah, di mana meningkatkan kesuburan ini salah satu contohnya yaitu pada wanita pada saat siklus menstruasi. Jadi dapat dikatakan dapat membuat sel telurnya itu menjadi lebih subur. Kemudian ada mendukung kesehatan organ tubuh. Nah, lemak ini berfungsi juga untuk mendukung berbagai macam organ-organ yang ada dalam tubuh dan untuk menjaga kesehatannya agar organ-organ dalam tubuh ini dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan. Dan yang terakhir yaitu ada membantu kesehatan kulit, di mana lemak ini dapat dikatakan bisa membuat kulit itu menjadi lebih sehat. Nah, seperti misalkan dapat menjadi perlindungan bagi tubuh dan lain sebagainya. Selanjutnya nih yang terakhir yaitu ada proses metabolisme lemak ya, lebih tepatnya pada proses katabolismenya. Nah, di mana bisa teman-teman lihat ya, di sini ada bagan yang pertama yaitu ada trigliserida. Nah, dibagi menjadi dua ya, ada gliserol dan asam lemak. Nah, ini tuh berarti pemecahan lemak itu dibagi menjadi dua, di mana lemak akan dipecah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, kemudian dari senyawa tersebut asam lemak ya yang sebelah kanan sebagian mengandung energi sekitar 95%, sementara gliserol itu hanya 5%-nya loh. Nah, kemudian untuk dapat menghasilkan energi, asam lemak tersebut akan mengalami oksidasi ya, bisa dilihat pada panah di sana itu mengalami oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria. Nah, sedangkan gliserol ini akan masuk ke dalam siklus karbohidrat dan masuk lebih tepatnya ke bagian atau ke tahap glikolisis. Nah, gliserol dalam glikolisis akan diubah menjadi dihidroksiaseton fosfat, dan di mana oksidasi asam lemak juga melalui lintasan akhir yang dilalui karbohidrat yaitu siklus Krebs. Nah, jadi untuk gliserol ini masuk ke dalam jalur atau siklus metabolisme karbohidrat, yaitu lebih tepatnya pada bagian glikolisis ya, sebelum glikolisis bisa dilihat panahnya sendiri dan juga sampai melewati siklus Krebs. Dan sementara untuk asam lemak ini langsung oksidasi menjadi pecahan dua karbon dan nantinya akan berhubungan dengan dua molekul asam piruvat menggunakan atau dengan bantuan koenzim A. Baik
Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai lipid. Semoga apa yang saya sampaikan sebelumnya dapat menjadi manfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.